Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis yang ke-22. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam An-Nawawi meriwayatkan dengan sanadnya an Abi Abdurrahman Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhai keduanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, ara'aita idza shallaitul maktubati, wahai Rasulullah, jika aku melaksanakan salat wajib, wa sumtu ramadhana, aku melaksanakan puasa Ramadan, puasa wajib, wa ahlaltul halala, aku halalkan yang halal, wa haramtul harama, aku ikuti menjauhi yang haram, wa lam azid ala dzalika syai'an, kemudian aku tidak menambah sedikit pun, a'adkhulul jannata, apakah aku masuk surga? Qala, Nabi menjawab, na'am, ya. Rawahu Muslimun, disebutkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Wa ma'na haramtul harama, makna aku mengharamkan haram, ijtanabtuhu, aku menjauhi yang haram. Wa ma'na ahlaltul halala, makna aku halalkan yang halal, fa'altuhu, aku melakukannya. Mu'taqidan hillahu, yakin bahwa perbuatan itu halal. Wallahu alam, Allah Maha tahu. Sekarang kita baca syarahnya. Qala asy-syarihu rahimahullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, wa yuqalu Abu Abdurrahman, wa yuqalu Abu Muhammad. Orang Arab biasa pakai kunyah Abu Abdurrahman, tapi dia punya kunyah lain, Abu Muhammad. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hiram bi muhmalataini, dua-duanya tidak pakai titik, muhmalataini. Ini yang dimaksud muhmalataini. Kalau pakai titik berarti atau dua-duanya tak pakai titik, muhmal. Lawannya mu'jamataini. Al-Ansari, dari kalangan Ansar, bukan Muhajirin. Al-Khazraji, dari suku Khazraj, bukan Aus. As-Salami, bukan Sulami, karena ada As-Sulami. Bi fathis sin, sinnya baris atas. Wal lam, lamnya baris atas. Radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa kedua? Bapaknya juga. Fa abuhu sahabiyun, bapaknya sahabat Nabi. Syahidal aqabata, dia ikut menyaksikan perjanjian Bai'at al-Aqabah. Bai'at Aqabah yaitu orang Madinah yang datang ke kota Makkah sebelum Nabi hijrah. Bai'at Aqabah namanya. Wa huwa ahadun nuqaba'il isnai asyar. Dia salah satu dari 12 pemimpin yang dikirim Nabi. Setelah mereka membai'at, pulang ke kota Madinah menjadi pemimpin-pemimpin, mereka inilah yang menyambut kedatangan Nabi. Wa badaran, ikut perang Badar. Wastushhida bi Uhudin, ayahnya itu mati syahid pada perang Uhud. Wa ummuhu sahabiyatun, emaknya juga sahabat Nabi. Ayahnya sahabat Nabi, emaknya sahabat Nabi, dia juga sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Syahida Jabirul Aqabata, Jabirun al-Aqabata tsaniyata ma'abihi saghiran. Jabir ikut Bai'at Aqabah yang kedua bersama bapaknya, saghiran, tapi waktu itu dia masih kecil. Ruwiya anhu annahu qala, diriwayatkan dia berkata, lam ashhad badran wala uhudan, aku tidak pernah ikut perang Badar dan tidak ikut perang Uhud. Mana'ani abi, ayahku melarangku ikut. Falamma qutila abi bi Uhudin, ketika ayahku mati syahid di perang Uhud, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qattu, aku tak pernah ketinggalan ikut perang bersama Rasulullah satu perang pun. Akhrajahu Muslimun, disebutkan dalam riwayat Muslim. Wala yunafihi qaulul Bukhari, ini tidak menafikan ucapan Imam Al-Bukhari, innahu kana yanqulul ma'a yauma badrin. Dalam riwayat Muslim,
aku tidak pernah ikut perang Badar. Dalam riwayat Sahih Bukhari, kata Imam Bukhari, dia membawa air pada perang Badar. Dalam riwayat Muslim, tak pernah ikut perang Badar. Dalam Bukhari, dia membawa air. Kalau terjadi dua riwayat, apa yang dilakukan ulama? Al-jam'u bainar riwayataini, mengkombinasikan. Ketemu titik temunya. Apa dia? Wa jama'a bi annahu syahidaha saghiran. Dia ikut perang Badar tapi waktu itu masih anak kecil, belum akil baligh, maka dia tidak ikut dalam nama-nama yang disebut ikut perang Badar karena belum akil baligh. Jadi riwayat Muslim betul, Imam Bukhari pun betul, dia ikut tapi masih anak kecil, kerjanya bukan menombak memanah, dia bawa air. Falidzalika lam yu'adda fil badrin, maka dia tak terhitung masuk dalam orang yang ikut perang Badar. Wa kadza yuqalu fi man qala innahu syahida Uhudan. Begitu juga dengan mengatakan mereka yang berpendapat dia ikut perang Uhud, ikut dia tapi dia masih kecil. Istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memohonkan ampunan untuk dia kepada Allah Ta'ala. Wa hadara ma'a aliyin, dia ikut bersama Sayyidina Ali. Wa qadima Syama wa Misra, dia sampai ke negeri Syam dan Mesir. Thumma lazamal Madinata, setelah itu balik ke Madinah, menetap di Madinah. Wa huwa minal muhaffazil muktsirina fil riwayah, dia termasuk penghafal hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Wa mimman tala umruhu hatta kathura al-akhdhu anhu, dia termasuk sahabat Nabi yang umurnya panjang, maka banyak orang mengambil hadis dari dia. Wa amiya akhir umurihi, akhir usianya dia buta. Wa tufiya an 94 sanah, meninggal umurnya 94 tahun. 94 tahun. Sanata salasin wa sab'in, tahun 73. Wa qila saman wa sittin, ada yang mengatakan 68. Yuqalu innahu akhiru man mata minas sahabati bil Madinah, dia sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Al-Madinah. Siapa sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia? Jangan jawab, tanya dulu di mana. Di Basrah, Irak. Al-Hasan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah, Anas bin Malik. Yang terakhir meninggal di kota Madinah. Yang terakhir tinggal di kota Makkah, Abu Tufail. Yang terakhir meninggal di kota Madinah, Jabir bin Abdullah. Siapa sahabat Nabi yang terakhir meninggal? Jangan jawab, tanya dulu di mana. Di kota Basrah, Irak, dia adalah Anas bin Malik. Di kota Makkah, dia adalah Abu Tufail. Di kota Al-Madinah, inilah dia Jabir bin Abdullah. Ruwiya lahu 1500 hadisin wa 40 hadisan. Dia meriwayatkan 1500 alfun 1000, 500 Arba'un 40, 1540 hadis. Ittafaqa minha ala 58. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim 58. Wan farad al-Bukhari bi 26. Ada dalam Sahih Bukhari saja 26. Wa Muslimun bi 126. Ada dalam Sahih Muslim saja 126. Anna rajulan, ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi. Dalam matan tak ada disebutkan namanya, dalam syarah ada. Siapa nama laki-laki itu? Nu'man bin Qawqal. Biqafaini maftuhataini, dua qafnya baris atas. Qawqal, bukan kukil. Qawqal. Bainahuma waw sakinah, antara keduanya waw baris sukun. Qawqal. Wa akhiruhu lam, akhirnya lam. Qawqal. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bertanya kepada Nabi, ara'aita,
Ara'aita, what is your opinion? Apa pendapatmu? Ara'aita itu artinya apa pendapatmu? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin? Apa pendapatmu dengan orang yang mendustakan agama? Ara'aita, apa pendapatmu? Atara wa tufti bi anni? Bisakah kau berikan fatwa untukku? Idza shallaitul maktubati, kalau aku cuman salat wajib saja, al-khamsa, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini orang mau amalnya simple. Bagaimana kalau aku tak salat duha, tak salat tahajud, tak salat witir, tak qabliyah, tak ba'diyah, tak tahiyatul masjid? Nah, itu ceritanya ini. Bagi yang malas salat sunat selama ini dalilnya. Idza sholaitul maktubati, kalau aku cuman salat yang wajib-wajib aja, khamsa, 5. Min kataba, dari kataba, bimakna farada wa aujaba, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu puasa, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kamu menegakkan hukum qisas. Wa sumtu ramadan, kalau aku hanya puasa Ramadan saja, tak ada puasa Senin Kamis, tak ada puasa Nabi Daud, tak ada puasa Ayyamul Bait, tak ada puasa 6 hari bulan Syawal, tak ada puasa Arafah. Marra fi syarhil hadis tsani, sudah lewat. Hadis kedua tentang Ramadan. Innal asahha indana, pendapat al-asah menurut kami situ maksudnya mazhab Syafi'i. Annahu la karahata mutlaqan, boleh menyebut Ramadan secara mutlak tanpa disebut syahri. Puasa apa kau? Puasa Ramadan. Boleh. La karahata, enggak makruh. Mutlaqan, kalau nyebut Ramadan tanpa kata syahru. Fi dzikrihi ariyan anis syahri, boleh menyebut Ramadan ariyan. Ariyan asal katanya telanjang. Ariyan di sini maksudnya lepas. Lepas dari kata syahr, kama huna, sebagaimana di sini. Sumta mestinya sumtu syahra Ramadan. Tapi di sini hilang syahranya. Sumtu Ramadani. Ramadana. Wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an minat tatawu'at, aku enggak ada buat amalan-amalan sunat-sunat. Salat wajib, puasa Ramadan, ku halalkan yang halal, ku jauhi yang haram. Wa ka'annahu lam yadhkur zakata wal hajja, seakan-akan dia tak ada menyebutkan zakat dan haji. Li'adami fardhihima idzaka, karena waktu dia nanya ini belum wajib zakat. Auli kaunihi lam yukhatab bihima, atau karena dia belum kena yang dua itu. Kenapa dia lam yukhatab? Belum, karena dia tak wajib zakat, hartanya tak ada, karena dia belum wajib haji. Makanya ditanyanya cuma salat sama puasa. A'adkhulul jannata ay min ghairi iqabin, apakah aku masuk surga tanpa kena hukuman neraka? Kama huwa zahirun minas siyaq, sebagaimana jelas dari redaksi kalimatnya, wal qawaid, dari kaedahnya. Idz mutlaqu dukhuliha innama yatawaqqafu ala tauhid faqat, karena masuk surga itu syaratnya cukup tauhid saja. Kalau cuman yang ditanya aku masuk surga itu enggak perlu sholat. Masuk surga enggak perlu puasa. Cukup tauhid aja masuk surga, tapi singgah dulu ke neraka. Yang dia maksud ini, apakah aku masuk surga tanpa transit min ghairi iqab? Kama dalat alaihil ahaditsus sahihatu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Wa amma ma sabata fi ahadits sahihatin, adapun yang jelas dalam hadis-hadis sahih, amin anna ba'dal kaba'iri yamna'u dukhulaha, sebagian dosa besar menyebabkan orang tak jadi masuk surga. Kaqat'ir rahim, seperti orang mutus silaturahim, wal kibri, sombong angkuh, wadain, utang, hatta yuqda, utang sampai bayar utang. Fa ma'naha, artinya la yadkhulunaha ma'an najin, tidak memasuki surga bersama orang-orang yang selamat dari neraka. Lima sahha, berdasarkan riwayat yang sahih, annal mu'minina idza jazu 'alas sirat, orang beriman itu kalau sudah lewat titian siratal mustaqim, lewat jembatan leton, hubisu ala qantaratin,
mereka masih tertahan lagi di satu tempat. Hatta yuqtassa minhum mazalim. Tak langsung masuk surga. Lewat jembatan masih ada satu pos lagi. Hatta yuqtassa, sampai dilakukan hukum pembalasan terhadap perbuatan zalim kanat bainahum fid dunya, yang pernah dilakukan di dunia. Pegawai-pegawai, karyawan-karyawan, security, polisi, tentara, menteri, presiden, gubernur, wali kota, lewat titian Shiratal Mustaqim, masih berhenti satu pos. Itulah dia pos yang terkait dengan perbuatan zalim di dunia. Yang menzalimi satu kelurahan, siap-siaplah. Yang menzalimi satu kecamatan, lebih banyak. Yang menzalimi satu kota, hitung berapa DPT, berapa KK. Yang menzalimi satu provinsi, hitung, ada lagi. Belum lalu langsung masuk surga. Qala na'am, kata Nabi, ya. Kalau kau sholat, kau puasa, kau jauhi yang haram, kau laksanakan yang halal, kau masuk surga. Tadkhuluha kadzalik, kau masuk surga tanpa transit masuk neraka. Fihi jawazu tarkit tatawu'ati ra'san. Ini mengandung dalil boleh meninggalkan yang sunat-sunat. Wa inna tamala alaihi ahlu baladin fala yuqatalun. Kalau ada orang yang ingkar suatu negeri, maka mereka tidak diperangi. Wa man qala yuqatalun, siapa yang mengatakan penduduk negeri yang mengingkari yang sunat-sunat wajib diperangi, yahtaju li dalilin, mereka perlu dalil. Enggak boleh beramal kalau tak ada dalil. Wa kaunuhu sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi berkata, kana idza sami'al azana fi baladin, kalau mereka mendengar azan di suatu negeri, walam yughir alaih, kalau dia mendengar suatu azan di suatu negeri, tapi kemudian dia tidak menyambut seruan azan itu, wa illa aghara, kalau dia tidak menyambut seruan azan itu, tak segera melaksanakan, maka dia diperangi, maka dia dihukum. La yadullu lizalik, li'anal azana izzaka kana alamatan alal Islam. Karena maksud azan ketika itu adalah tanda Islam. Ala annahu jara lana fi qaulun syahir, ada ungkapan yang populer, innahu fardu kifayatin, bahwa salat berjamaah itu fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i. Saya takut juga ini dipegang. Tapi karena kita sekarang corona, oke lah. Tapi berakhir nanti corona, jangan gara-gara ini meninggalkan salat berjamaah. Falau sullima annal qitala ala tarkihi, kalau diterima pendapat yang mengatakan diperangi orang yang tak salat, yang meninggalkan salat berjamaah, lam yakun fihi dalilun alal qital ala tarki sunnatil muttafaq ala kaunihi sunnah, maka ini bukan dalil untuk menetapkan wajib memerangi orang yang meninggalkan sunnah. Sunnah yang hukumnya sunat, ada sunnah hukumnya wajib. Salat itu sunnah, tapi hukumnya wajib. Salat berjamaah itu sunnah, tapi hukumnya sunat. Sunat muakkad menurut mazhab Maliki. Fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i. Fardu wajib menurut mazhab Hambali. Naam, ya, fi tarki tatawu'ati allati syuri'at li jabri naqsil faraid wa ziyadatil mutaqarrabi biha ila Allah ta'ala hatta yuhibba fa'ilaha fa idza ahabbahu, ya, fitar kita tatawu'at, meninggalkan yang sunat-sunat, allati syuri'at, yang disyariatkan, li jabri naqsil faraid, yang menyebabkan kurangnya fardu. Karena nanti kalau periksa malaikat, coba periksa, inna awwala ma yuhasabu bil amdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali diperiksa dari seorang hamba itu adalah salatnya. Fa inin taqasat min faraidihi syai'un, kalau fardunya kurang, kata Allah kepada malaikat, unzuru hal li abdi min tatawu'in, tengok hambaku ini ada tak salat-salat sunatnya. Ini maksudnya, salat sunat yang diwajibkan li jabri naqsil faraid, untuk menutupi kekurangan salat fardu. Wa ziyadatil mutaqarrabi biha ilallah. Salat-salat sunat ini, amalan sunat ini termasuk amalan tambahan yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah. Hatta yuhibba fa'ilaha,
sampai Allah cinta pada orang yang melakukan sunat-sunat itu. Fa idza ahabbahu, kalau Allah sudah cinta pada hamba yang melakukan sunat-sunat itu, kana sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka Allah kana sam'ahu akan menjadi pendengarannya, mendengar dengan pendengaran Allah. Al hadis masyhur, hadisnya hadis populer dalam Sahih Muslim. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hamba aku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunat hatta uhibbah, sampai aku cinta pada dia. Fa iza ahbabtuhu fa akunu ainahu yubsiru bihi, kalau aku suka kepada dia maka aku akan jadi matanya, aku akan jadi telinganya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi kakinya. Tentang karomat, hadis Sahih Muslim. Tafwitun liribhihal azim, kalau orang tidak melakukan solat sunat, puasa sunat, zikir sunat, maka dia sudah meninggalkan keuntungan yang sangat besar. Wa thawabihal jasim, balasan pahala yang sangat nyata. Wa isqatun lil muru'ah, dia sudah menggugurkan muru'ah, marwah, harga diri, kehormatan, kemuliaan. Wa raddun lisyahadah, dia sudah menolak syahid. Lianna mudawamata tarkiha tadullu ala naw'i tahawunin biddin, karena kalau orang yang terus-menerus meninggalkan yang sunat-sunat ini, itu menunjukkan dia menyepelekan agama. Naam, in qasada bi tarkihal istighfafa biha war raghbata anha kufrun. Siapa yang meninggalkan yang sunat-sunat karena alasan menyepelekan atau menolak sunat, kufrun, dia bisa kafir. Wa inna ma taraka sallallahu alaihi wasallam tambihahu 'alaiha taisiran. Kenapa Nabi mengatakan kalau kau salat wajib, puasa sunat, puasa wajib kau masuk surga? Kenapa begitu? Tambihahu 'alaiha taisiran. Nabi mau ngasih keringanan, wa tashilan 'alaih, memudahkan dia. Liqurbi ahdihi bil Islam, karena dia baru aja masuk Islam. Wa khasyatan min tafarrutihi law aksar 'alaih. Dikhawatirkan nanti khasyatan min nafratihi law aksar 'alaih. Kalau dikasih tahu banyak-banyak, khawatir nanti dia menolak. Ini nasihat seperti ini cocok untuk mu'alaf baru masuk Islam. Ustadz, saya mau masuk Islam Pak Ustadz. Kau sholat, puasa, masuk surga. Gitu. Jangan orang baru masuk Islam, alhamdulillah, kau sholat duha 12 rakaat, sholat tahajud 12, qobliyah zuhur itu 4, sholat witir, sholat sunat tasbih jangan lupa. Bertahap lah. Jadi Nabi itu kalau ngasih tahu itu begitu. Ma'al ilmi bi annahu idza tamakkana al-islamu min qalbih, kalau nanti Islamnya sudah kuat dalam hati, syarahallahu ta'ala sadrahu, dilapangkan Allah dadanya, wa raghiba fima raghiba fihi baqiyatus sahabati min musabaratihim 'ala at-tatawu'at. Maka dia nanti akan sama seperti sahabat-sahabat lain yang berlomba-lomba dalam melakukan solat sunat, puasa sunat. Kamu sabaratihim 'alal faraid igtinaman, sebagaimana mereka berlomba-lomba berpacu dalam ibadah fardu, igtinaman lima ja'a min 'azimi thawabiha, karena ingin mendapatkan pahala yang besar. Wa nadhiru hadza, perbandingannya, man sa'alahu sallallahu alaihi wasallam 'anis salawat. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang solat, qala lahu khamsun, 5, kata Nabi. Ya Rasulullah, solat itu berapa? Khamsun, 5. Hal alayya ghairuha? Ada enggak solat yang lain? La. Tak ada, kata Nabi. Illa an tatawwa, kecuali kalau kau mau solat yang sukarela. Solat sukarela itu solat sunat. Summa sa'alahu an jumlati minasyara'i, ada tak syariat yang lain? Wa huwa yujibuhu bil wajib fayaqulu, ya, yang wajib ini. Hal alayya ghairuha? Ada kewajiban lain? Kata Nabi, la. Illa an tatawwa, kecuali kalau kau mau kalau kau mau yang sunat-sunat. Faqala wallahi la atatawwa'u syai'an wa la anqusu mimma faradallahu ta'ala alayya syai'an. Demi Allah, aku tak bisa menambah dan tak pula bisa mengurangi yang wajib itu. Fi riwayatin la azidu ala hadza, tak ku tambah lagi syai'an minat tatawwu'i, tak ku tambah yang sunat-sunat walaupun sikit. Wa laisa muraduhu annahu la ya'malu bi syai'in min syara'il Islam kama dzukir ghaira ma dzakar. Ini tidak berarti bahwa dia tidak melaksanakan syariat Islam selain yang disebutkan Nabi. Bidalil riwayatis sabiqah,
dengan dalil riwayat sebelumnya wala angkusu, aku tidak mengurangi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, aflaha in sadaq, dia beruntung kalau dia jujur. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, in tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah, kalau dia berpegang teguh dengan yang diperintahkan Allah, maka dia masuk surga. Wa summiya muflihan, dia disebut muflih, orang beruntung. Kenapa beruntung? Li'annal muhafazata 'alal fara'idhi wahdaha falahun. Karena hanya melaksanakan yang fardu-fardu saja itu sudah falah, beruntung. Ayyu falahin, beruntung, paling beruntung. Wa dhammut tatawwu'i ilaiha innama huwa ziyadatun fil falah. Adapun menambah yang sunat-sunat, puasa sunat, salat sunat, zikir sunat, sedekah sunat, itu ziyadatun fil falah, tambahan kemenangan. Qila, ada pendapat mengatakan, wa minal ma'lumi anna hadza wa nahwahu la yasughu lahum tarkul witri. Dapat diketahui dari ini bahwa ini tidak membenarkan mereka meninggalkan salat witir. Wala tarku salatil idain, tidak pula membenarkan orang untuk meninggalkan salat Idul Fitri, Idul Adha. Wala ghairu dzalika mimma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin minal muslimin. Tidak pula boleh meninggalkan yang dilaksanakan Nabi secara berjamaah. Salat istisqa berjamaah, salat kusuf wal khusuf, gerhana matahari dan bulan berjamaah. Wa huwa mujarradu da'wa qasada bihil istidlal ala wujubi nahwi salatil id wal witri. Wala dalila fi dhalik. Idh qawluhu sallallahu alaihi wasallam la illa an tatawwa. Tidak, tak ada yang wajib lagi kecuali sunat. Sharihun fi adami wujubil witri. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak wajib salat witri, salat witir, wal id, Idul Fitri, Idul Adha, wa ghairihima, dan selainnya. La ainan wala kifayatan. Salat witir, salat Idul Fitri, salat Idul Adha bukan fardu ain, bukan pula fardu kifayah. Hukumnya apa? Sunat muakkad. Famin sama akhadha bihi Syafi'i. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengambil dalil salat witir itu hukumnya sunat. Emangnya ada mazhab yang mengatakan salat witir wajib? Ada. Mazhab apa? Hanafi. Hanafi wajib salat witir. Kurban wajib. Jadi Hanafi ini satu sisi berat. Witir wajib, kurban wajib. Tapi masalah wudu paling ringan. Sentuh laki-laki perempuan walaupun bernafsu tak batal. Itu Hanafi. Masalah nikah ringan. Nikah tanpa wali sah. Hanafi. Wa rawahu Muslimun, disebutkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Wa huwa jami'un, hadis ini kompleks, mencakup segala aspek lil Islam, ajaran Islam, usulan wa furu'an, baik secara dasar maupun cabang. Lianna ahkam syari'ati imma qalbiyatun au badaniyatun. Hukum-hukum syariat itu dua, ada terkait dengan hati, ada yang terkait dengan badan. Wa ala taqdiraini, kalau dilihat dari dua aspek, imma asliyatun, ada yang dasar, au far'iyatun, ada yang cabang. Fahiya arba'atun bihasabil qismah. Dilihat dari empat aspek, inilah pembagian syariat Islam. Ada yang zahir, ada yang batin, ada yang hati, ada yang badan, ada yang asal, ada yang cabang. Summa jami'uha imma ma'zunun fihi wa huwal halal. Ada yang dibolehkan, halal. Ada yang dilarang, itulah yang haram. Namanya syariat Islam. Apa namanya? Syariat Islam. Dalilnya likullim minhum ja'alna, likullim minkum ja'alna syir'atan wa minhaja. Syariat, syariat itu artinya jalan. Dibagi empat. Ada yang zahir yaitu badan. Ada yang batin, yaitu qalbu. Ada yang dasar, usul. Ada yang cabang, furu'. Empat. Zahir, batin, usul, furu'. Ada yang ma'zun, halal. Ada yang mamnu, haram. Wallamu fil halal, lam pada halal itu al-muradu bihi, yang dimaksud al-ma'zunu fi fi'lihi, yang boleh dilakukan. Wajiban kana au manduban, apakah hukumnya wajib atau anjuran, au mubahan atau
boleh, au makruhan atau makruh. Wa fil harami lil istighraq, adapun pada yang haram itu mencakup semuanya. Fa idza ahalla kulla halalin wa harrama kulla haramin, kalau yang halal dilakukannya, yang haram ditinggalkannya, faqad ata bi jami'i wadha'ifi syar'i, maka dia sudah melaksanakan semua syariat Islam. Wa dzalika mustaqillun bi dukhulil jannah, maka cukuplah dia syarat masuk surga. Wa makna qaulihi, makna ucapan haramtul harama, aku haramkan yang haram, ijtanabtuhu, ku jauhi yang haram. Wa makna qaulihi ahlaltul halala, aku halalkan yang halal, fa'altuhu, aku lakukan. Mu'taqidan hillahu, aku yakini dia halal, boleh. Wallahu alam. Fihi nazar, ini perlu diteliti lagi. Wa aujuhun minhu qaulu Ibnu Shalah, ada beberapa pendapat, diantaranya ucapan Imam Ibnu Shalah. Az-zahir, pendapat yang zahir, annahu qasada bihi i'tiqadu hurmatih, kalau dia yakin bahwa itu haram, alla yaf'aluhu, jangan lakukan. Bi khilafi tahlilil halal, beda dengan menghalalkan yang halal. Fa innahu yakfi fihi mujarrad i'tiqadu kaunihi halalan wa illam yaf'alhu. Kalau yakin itu haram, wajib jangan lakukan. Tapi kalau yakin itu halal, cukup tahu aja tanpa dilakukan, boleh. Wa yuwajjah bi anna lasna mukallafin bi fi'lil halal min haitsu dzatuh. Kita tidak dibebani hukum mukallaf melakukan yang halal dilihat dari zatnya. Bal li masalih, tapi karena kita melakukan yang halal itu bukan karena zatnya, bukan karena perbuatannya, tapi karena masalih, kebaikan-kebaikan, efek tatarattabu ala fi'lihi, efek dari perbuatannya. Falam yakun fi'luhu mushtaritan fi dukhulil jannah, melakukan perbuatan itu tidak disyaratkan untuk masuk surga. Bi khilafil haram, beda dengan haram. Fa inna mukallafuna bijtinabihi, perbuatan yang haram itu kita wajib, mukallaf, dituntut untuk menjauhinya. Wa bi'tiqadi tahrimihi li zatihi, meyakini haramnya pada zatnya, pada bendanya, pada perbuatannya, fima min ghairi nazrin lima yatarattabu alaih, tanpa melihat efeknya. Kalau perbuatan halal yang dilihat tuh efeknya, kalau perbuatan haram dilihat tuh bendanya. Begitu analisa Imam Ibnu Shalah. Kita cukupkan sampai hadis 22. Sekarang kita jawab pertanyaan. Dari Ibu Hajah Hanan, apa yang harus dilakukan orang tua dalam mempersiapkan masa akil baligh pada anak laki-laki dan perempuan? Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Jadi tak bisa anak itu tiba-tiba udah kelas 6 SD baru kita ceramahi dari A sampai Z. Tak bisa, tak begitu proses pendidikan dalam Islam, Bu. Proses pendidikan dalam Islam itu bertahap. Sebelum 7 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek, Al-Fatihah, rukun salat. Ngajinya udah betul walaupun tak bisa baca. Gimana ngaji betul tak bisa baca? Karena dalam Islam orang itu nggak baca, tapi dengar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak pernah dia membaca Fatihah itu, tapi dia hafal karena didengarnya suara bunyi huruf itu. Sebelum 7 tahun. Setelah 7 tahun baru suruh dia salat. Wadribuhum fil ashrah, pukul dia kalau 10 tahun, 10 tahun kelas 5 SD. Kalau tak salat. Nah, jadi dari mulai sebelum 7 disuruh, 8, 9, 10 tak juga dipukul. Nah, jadi ada prosesnya. Ketika ada akil balik, baru kita, kau udah akil balik, kemarin tuh belum wajib, masih proses, sekarang kau udah wajib, pikul sendiri, kau udah mukallaf sekarang. Nah, berproses. Gitu juga anak perempuan, kasih tahu dia kalau abangmu itu cukup ditutupnya lututnya sama pusatnya, dari pusat sampai lutut, dari lutut sampai pusar.
Kauna innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslulaha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya itu illa haza wa haza, anakku, tak boleh nampak dari badannya itu kecuali muka sama tapak tangan. Zahiruha wa batinuha, ini boleh, tutup. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan lagi kau bersolek-solek jahiliyah, kau sudah akil balik, kau maaf cakap sudah haid. Jangan lagi berjalan laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki tanpa mahram. Kehormatan, kemuliaan. Dibahaskan dia tentang masalah apa larangan-larangan perempuan sedang haid, bagaimana dia mandi, bagaimana dia membersihkannya, bagaimana dia bersuci, bagaimana larangan-larangan yang tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh i'tikaf, tak boleh masuk masjid, tak boleh megang Quran, tak boleh buat Quran, tak boleh baca Quran. Nah, itu mesti kita ajarkan sama dia. Dia ajarkan kepada dia bahwa menutup itu kehormatan, nak. Kalau ada orang mengatakan membuka-buka aurat itu adalah mengikuti zaman modern, kalaulah simbol kemodernan itu membuka aurat, maka monyet lebih modern, anakku. Sampaikan ke sama dia itu. Begitu Bu Hanan. Tentu bahasanya dengan bahasa ibu yang lembut. Jangan pula tiru gaya saya ini. Dua, Pak Fikih. Ustaz, bagaimana membedakan perkataan hati dengan bisikan setan? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu, berbisik-bisik, fi sudurin nas, dalam hati manusia, minal jinnati, dari kalangan jin, nas, dan manusia. Ada namanya jantung, ada orang mengatakannya hati, ada dipakainya dua-dua, namanya jantung hati. Ada bisikan dari setan, namanya waswasah. Ada bisikan dari malaikat, namanya ilham. Ada bisikan dari hati itu sendiri, namanya khatara atau khawatir. Selalu orang pakai khawatir. Aku khawatir kali ini Pak Ustaz. Apa yang kau khawatirkan? Itulah saya khawatir. Khawatir itu artinya lintasan. Khawatir, lintasan, khatara. Khawatir, lintasan-lintasan dalam hati. Bagaimana cara kita membedakannya bahwa itu lintasan hati atau bisikan setan atau ilham dari malaikat? Cuma cara kita membedakannya? Cara membedakannya begini. Kerja setan itu ini lalang kering, jerami. Setan tidak bisa memunculkan api. Setengah mati setan nunggu api, enggak bisa. Tapi begitu ada api kecil, itu kerja setan itu kerjanya ngipas saja. Setelah ada api kecil, baru dikipas sama setan. Api kecil itu khawatir. Yang membesarkannya itu waswasah. Makanya begitu ada lintasan sedikit langsung tutup. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Astaghfirullahalazim. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Stop. Itu yang aslinya. Aslinya kecil aja. Makanya begitu ada apinya memercik sedikit, langsung dipadamkan dengan air. Air yang memadamkannya itu istighfar. Kalau apinya dibiarkan, datanglah setan mengipas, ngompori, menyalalah dia. Itu kerja setan. Udah paham. Jadi ketika ada terbersit sedikit saja, lintasan sekali aja, itu asli bawaan kita. Sampai kapan bisikan ini ada?
La ughwiyannahum, aku akan membisiki mereka madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh di jasad mereka. Makanya kita disuruh tabayun, klarifikasi. Saya berkawan dengan ustadz baik, tiba-tiba muncul dalam hati saya sedikit. Itu asli itu, khawatir namanya, ada lintasan. Maka untuk melawan itu saya langsung klarifikasi. Ustadz, gimana ini masalah? Untuk memadamkan api tadi. Karena kalau tidak, datanglah dia. Makanya di antara yang memadamkan bisikan itu adalah tahlil, la ilaha illallah. Makanya orang yang tahlil itu kepalanya ke situ. La ilaha illallah. Memadamkan api kecil yang ada tadi. La ilaha illallah. Habis. Muncul dia lagi, padamkan lagi. Karena setan itu terus. La atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Tak berhenti dia. La ughwiyannahum, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tak pernah berhenti dia. Setan tak pernah berhenti. Setan belum pensiun. Makanya mau baca Quran pun kita, idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, a'udzubillahi minasyaitonir. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, setan itu adalah musuh, jadikan dia sebagai musuh, jangan berkawan sama setan. Yang kecil pertama kali, yang murni kecil pertama kali, itu dia bisikan. Setelah dia membesar, setan punya kerja. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, kata Allah. Hambaku, kau tak punya kuasa untuk masuk ke hati mereka setan. Inna ibadi, hambaku, hambaku yang menghambakan diri kepada aku, maka kau tak bisa masuk ke mereka setan. Kenapa? Karena api tak ada. Api tak ada, apa yang mau dikipas setan? Setengah mati setan ngipas, tak bisa hidup, tak ada api. Siapa itu? Ibadi. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambaku yang ikhlas. Orang kalau bersahabat dengan ikhlas, setan tak bisa masuk. 3. Pak Haris, Ustadz, adakah dalil yang menyatakan roh orang beriman sudah meninggal bisa kembali ke dunia dan masuk ke dalam orang yang masih hidup? Yang selalu mendampingi manusia ini, jin yang selalu berbisik-bisik tadi, namanya nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nama perbuatannya waswasah, nama setannya qarin. Qarin itu, qarin artinya selalu bersama. Itu arti qarin. Qarin selalu bersama. Jangan nanti pas baca berita di harian Mesir, Qarinatu ar-Rais. Qarinatu ar-Rais artinya istri presiden. Qarinatu ar-Rais Husni Mubarak, Susan, namanya Susan. Qarin, lalu ditengok kamus, Qarin, setan yang selalu bersama. Berarti setan perempuan yang selalu bersama presiden. Jadi qarin artinya yang selalu bersama. Qarinatu perempuan yang selalu. Qarin adalah jin yang selalu bersama dengan kita. Jadi waktu saya lahir ada jin satu yang selalu bersama dengan saya. Pas saya mati, qarin hidup. Qarin itulah yang tetap hidup di dunia ini, yang masuk ke orang yang stres, orang depresi, orang yang hilang akal, orang yang temenung tak tentu arah, masuk qarin itu. Bersuara, dia macam suara saya. Pasti bodoh, pening-pening lalat. Tiba-tiba masuk, Assalamualaikum. Panggillah dukun, ditanya dukun, siapa ini yang masuk nih? Abdus Somad.
Ustadz ya? Iya. Kalau memang betul Ustadz Somad, hadis berapa yang terakhir sesudah Idul Adha? Hadis ke-22 dari Jabir bin Abdullah. Oh betul nih kata orang. Padahal jin qarin untuk menyesatkan manusia. Roh Ustadz Abdul Somad tak bisa dipanggil. Roh. Qulir roh yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qulir rohu min amri rabbi. Roh itu kuasa Allah. Roh tak bisa dipanggil. Roh tak bisa dipanggil. Roh itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong besar orang yang mengatakan bisa memanggil roh. Roh si fulan bisa dipanggil. Dulu Syekh Muhammad Abduh kan lari dari Raja Mesir, tinggal di Paris, Prancis. Rupanya orang di Eropa waktu itu, Syekh Muhammad Abduh meninggal 1905, 115 tahun yang lalu. Di Paris waktu itu masih ada orang manggil roh. Jadi kebetulan Syekh Muhammad Abduh ikut acara di itu. Dia sebetulnya ikut mau nantang mereka. Kata dia, kalau memang betul kalian bisa manggil roh, coba panggil roh Nabi Isa. Aku mau nanya sama dia. Kata mereka, roh yang lain bisa, roh Nabi Isa ini khusus nggak bisa. Nah, oleh sebab itu maka roh itu urusan Allah. Tak bisa, bukan kuasa kita. Ibu Wati, Ustadz, kalau kita masih punya qadha solat, bolehkah kita laksanakan solat sunat dulu baru qadha? Qadha itu Bu bisa dilaksanakan sebelum, misalnya qadha isya, bisa dilaksanakan sebelum isya. Misalnya di Masjidil Haram, dari azan ke iqamat panjang, setengah jam. Masuk masjid, qabliyah isya, habis itu qadha. Daripada duduk tak tentu arah, menghapi moto-moto jamaah, selfie, qadha. Habis sholat isya, ba'diyah. Atau setelah sholat isya, ba'diyah isya. Habis itu qadha. Bisa. Jadi qadha tidak terhalang ba'diyah, qabliyah, sebelum ba'diyah, sebelum qabliyah. Atau masuk masjid, belum azan, sholat qadha. Begitu Ibu Wati. Itulah kaji kita. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.